لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah, tentunya atas izin Allah, alhamdulillah kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu tanda terjaganya iman pada seseorang, ya, maka mereka senantiasa mampu menjaga sholat subuhnya, apalagi di masjid, di rumah Allah. Dan sebaliknya, tanda munafik, ya, pada diri seseorang, ya, ketika kita berat melaksanakan sholat subuh. Athqala min sholatil munafiqin, kata Nabi. Sholat yang terasa berat bagi orang-orang munafik, ya, ada dua. Yang pertama sholatul isya, yang kedua sholat subuh, ya, sholat subuh, ya. Dan dari sholat isya dengan sholat subuh, ya, sebagian besar, ya, yang merasakan berat di waktu sholat subuh. Maka dalam hadis disebutkan amalin yamhullaha khotoya wa yarfa'u lahu darajat. Salah satu amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, lalu kemudian amalan itu juga mampu meninggikan kedudukan derajat kita di hadapan Allah. Maka salah satunya adalah al-itmamul wudu'u 'alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang kalian tidak sukai, ya. Ya. Kapan itu? Ya, wudunya di waktu subuh, gitu. Waktu wudu di waktu sholat subuh. Kalau wudu di waktu siang hari sholat duhur mah, Pak, ya, lagi saum juga segala tuh, wah, enak gitu tuh, gitu, ya, sampai kumur-kumurnya juga, gitu tuh. Tapi di sebagian tempat, ya, bahkan ada yang memberikan, ulama yang memberikan rukhsah, ya, sholat subuhnya, wudu untuk sholat subuhnya dengan tayamum. Ada tuh di beberapa negara yang memang kondisinya sangat dingin, gitu, ya. Ya. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita itu, dan salah satunya untuk menjaga iman Islam adalah dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya, jangankan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti terjaga imannya, ya, Nabi saja senantiasa berdoa kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya, dalam kitab Al-Mustadraknya, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hfadhni bil imani wal islami qa'iman wa qa'idan wa raqidan. Ya Allah, jaga iman Islamku, ya, baik dalam keadaan aku sedang berdiri, sedang dalam keadaan duduk, bahkan sedang keadaan aku dalam berbaring, dalam keadaan berbaring. Jadi Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, ya, aktivitas keseharian kita itu tidak lepas daripada berdiri, duduk, berbaring. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan, ya, dalam keadaan yang seperti itu iman Islam itu terjaga, ya, ya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, ya, ya,
saat ini kita beriman kepada Allah, pulang dari majelis ilmu ini, wallahu alam, apakah Allah menjaga iman kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, nanti itu kalian akan dapati, ya, asbaha minkum mu'minan, ya, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi harinya dia beriman kepada Allah, tetapi di sore harinya dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwatul iman rahimakumullah, bekal yang terbaik bagi orang-orang yang beriman itu yaitu bekal iman Islam kita, gitu. Ya, kalau di dunia kita butuh materi, ya wajar, ya, manusiawi gitu untuk bekal hidup, ya. Tetapi ya, bekal iman Islam kita ini bukan hanya untuk di dunia, tapi sampai nanti kita pulang kepada Allah, ya. Maka siapa yang mampu menjaga imannya, yang mampu menjaga keislamannya, insya Allah dia akan pulang itu dalam keadaan senang, ya. Jadi hakikatnya Bapak Ibu, pulang itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Pulang itu sesuatu yang mendatangkan kegembiraan di dalam hati seseorang. Ya, ini orang di sini pada DKM misalnya kerja di luar kota, ketika pulang itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi pulang itu sesuatu yang mendatangkan perasaan hati kita itu senang. Gitu. Saudara kita misalnya sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Sekalipun menikmati, ya, sehingga menyibukkan setiap harinya untuk beribadah, siang malamnya untuk beribadah, ya. Ya, tetapi setelah selesai melaksanakan ibadah haji, ya, maka umumnya, ya, apa yang mereka, ya, kerindukan itu pulang, ya, gitu, ketemu dengan keluarga, sanak saudara. Maka pulang itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Nah, termasuk pulang ke rahmatullah. Pulang ke rahmatullah senang nggak Pak? Aduh, kata mah gede-gede senang. Ya, ya, ya. Pulang ke rahmatullah juga harus senang, harus senang. Siapa yang senang pulang ke rahmatullah? Mereka yang menjaga iman Islamnya. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Innal mauta ahabbu ilayya minal ish. Tuh. Bagi orang yang mampu menjaga iman Islamnya itu, ya, kata Nabi, sesungguhnya kematian itu lebih dicintai oleh mereka ketimbang kehidupannya. Kenapa mereka mencintai kematian? Ya, wa annal mauta hatta alqaka. Nah, karena kematian itu adalah salah satu pintu untuk berjumpanya orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi orang-orang yang menjaga iman Islamnya itu, ya, mereka senang berjumpa dengan Allah. Bahkan tidak ada kenikmatan yang paling tinggi nanti di surga melebihi kenikmatan seseorang ketika berjumpa dengan Tuhannya. Man yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhira. Wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhira. Karena mereka mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup kita di dunia hanya sebentar, ya. Ya, fatazawwadu, maka Allah katakan berbekallah, ya. Dan insya Allah kita hadir di tempat ini, ya. Ini salah satu ikhtiar kita untuk membekali diri agar Allah menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling besar kepada seorang hamba itu, ya, bukan Allah memberikan harta, bukan Allah memberikan dunia kepada hamba yang dicintainya, enggak, ya. Kecintaan Allah kepada seorang hamba itu dalam hadis disebutkan, lau arhamallahu
bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Kata Nabi, ketahuilah cintanya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang cintanya orang tua kepada anaknya. Ya, jadi kalau saya tanya ya kepada bapak ibu, sayang cinta kepada anak nggak usah diragukan. Bahkan bapak ibu saking sayang cintanya kepada anak-anak kita, kita rela berkorban buat anak-anak kita. Ya, saking tingginya kecintaan orang tua kepada anaknya. Bahkan kebaikan seorang anak walaupun dinilai besar tidak akan mampu membalas kebaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan Nabi SAW menyebutkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, ya, yaitu Allah akan menjaga iman Islamnya. Gitu tuh. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang diberikan, gitu, ya. Ya, sebagian mungkin itu. Tetapi ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menjaga keimanan hamba itu. Nah, itu yang paling penting, Pak. Ya. Ya, kita itu dijaga oleh Allah iman Islam kita. Ya. Jadi teringat salah satu kisah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pelajaran kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ketika Nabi Khidir bersama-sama dengan Nabi Musa alaihi salam lalu kemudian mendapati seorang anak kecil yang tak berdosa dibunuh, Pak. Itu kisah Al-Quran. Ya, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini, kata Allah. Ketika Nabi Khidir mendapati seorang anak kecil, gitu, ya, anak kecil itu dibunuh, Pak. Ya. Ini memang secara hukum, ya, syariat adalah sebuah dosa, ya. Tetapi kan innallaha mafatihul ghaib, ya. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki kunci, ya, pintu-pintu kegaiban, ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita. Jangankan bertahun-tahun yang akan datang, besok, lusa kita nggak pernah tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Ketika pun Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir, karena Allah maha tahu, gitu, ya. Ya, memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membunuh, ya, secara hukum syariat adalah sebuah dosa, tetapi ini wahyu yang Allah langsung turunkan. Dibunuh tuh anak kecil itu. Ya. Kenapa dibunuh, gitu? Ya, karena anak ini punya orang tua yang beriman. Fakana abawahu mu'minaini. Ya, orang tuanya beriman, kata Allah. Ya. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ya. Ya, khawatir kalau anak ini dibiarkan tumbuh besar, maka anak ini akan menyesatkan kedua orang tuanya. Nah, ini salah satu hikmah tuh. Bagaimana penjagaan Allah kepada orang yang dicintainya. Apa hikmahnya, kata para ulama? Allah ingin menjaga iman kedua orang tuanya. Coba bayangkan, ya. Ya. Sampai sebegitunya perintah Allah untuk menjaga iman kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak dalam keadaan, ya, sesat, berada dalam kekufuran, tughyana wa kufra, gitu. Maka Allah perintahkan untuk membunuh anaknya. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ini yang paling penting, ya. Mudah-mudahan iman kita, Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita menjaga kebugaran fisik, ada saatnya, ya, sebaik apapun kita penjagaan itu, maka ada saatnya fisik ini akan lemah, ya, karena memang, ya, fitrah, ya, kita akan kembali, ya, dalam keadaan lemah, ya, min ba'di dha'fin wa quwwa wa syaibah, lalu kemudian dari lemah kuat, lemah lagi, begitu, ya. Kalau kita menjaga harta, maka harta ini akan ada habisnya, dan harta ini nggak akan pernah kita bawa, betul nggak?
ya. Tetapi kalau kita menjaga iman Islam ini, maka insya Allah iman itu yang akan menjadikan setiap orang hidupnya di dunia mendatangkan sakinah, ya. Karena yang bisa mendatangkan sakinah itu ternyata Allah, gitu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan sakinah kepada hatinya orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi hatinya orang-orang yang beriman itu insya Allah akan mendapatkan sakinah. Yang kedua, iman Islam ini juga kalau kita mampu menjaganya, insya Allah akan dibawa sampai pulang. Syukur-syukur Bapak Ibu, insya Allah ya, ini harapan kita bahwa kita mampu menjaga iman Islam itu bukan hanya buat diri kita, tetapi buat keluarga kita. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Siapa orang tua ya yang dia beriman lalu kemudian diikuti oleh keluarganya beriman pula, pasangannya beriman, anak keturunannya beriman, Allah janjikan yang seperti itu alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan kumpulkan kembali mereka di surga, gitu. Makanya di dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adnin. Jannatu adnin itu surga Aden. Ya, Allah mensifati di ayat lain itu surga Aden, ya. Yadkhulunaha wa yuhallawna fiha min asawira wa min dhahabin wa lu'lu'a. Ya, di ayat yang lain Allah sifati bahwa surga Aden itu orang yang berada di dalamnya dia memakai pakaian yang terbuat dari sutra, lalu ranjang-ranjangnya pun terbuat dari emas dan permata. Masya Allah. Dan kata Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden ini akan dimasuki oleh siapa? Man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tuh, Masya Allah. Jadi surga Aden itu akan dimasuki oleh orang tua yang soleh, oleh keluarganya yang soleh, anak dan keturunannya yang soleh, gitu, yang beriman kepada Allah. Nah, nanti kita bercengkrama Bapak Ibu, ya. Nah, kumpul itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, apalagi kalau kita kumpul dengan keluarga kita saja di dunia, oh Masya Allah, senang. Pada ngumpul, Pak. Ini saya lihat bapak-bapak, anak-anaknya mungkin sebagiannya ada yang tersebar nih, ya. Ada yang di luar kota. Tapi di saat anak kita bawa cucu kita ngumpul, ah Masya Allah, di dunia itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi kalau berkumpulnya di mana? Di surga. Ketika sedang berkumpul di surga itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Lalu malaikat itu datang, ya, lewat pintu-pintu yang ada di surga, menghampiri keluarga yang sedang berkumpul di surga. Kata malaikat ketika datang, lalu kemudian malaikat mengucapkan salam. Assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Tuh malaikat, Masya Allah. Kata malaikat, keselamatan bagi kalian disebabkan karena kesabaran yang ada pada kalian. Dan tempat-tempat yang terbaik, sebaik-baik tempat kembali adalah akhirat, gitu. Jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian, ya, kata malaikat, assalamu alaikum bima sabartum, ya, kesabaran kalian, gitu. Dan sabar di sini kata para ulama bukan sabar di saat mendapatkan musibah loh, Pak. Ya.
Ketika malaikat mengatakan keselamatan bagi kalian disebabkan karena kesabaran, gitu, ya. Salah satu maknanya as-sabru, ya, yaitu menjaga kesabaran kalian dalam menjaga keimanan dan keislaman kalian. Ya, kesabaran dalam ketaatan. Ya, itu, ya, bukan hanya sabar mendapatkan musibah, tetapi di sini kesabaran kita dalam menjaga iman, menjaga keislaman kita, dan butuh kesabaran, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang sebentar lagi di bulan Dzulhijjah, ya, bulan yang dimana peristiwa pelajaran, ya, yang banyak kita ambil, salah satunya adalah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika Nabi Ibrahim, ya, sehingga Nabi Ibrahim mampu menjaga iman Islam keluarganya sekalipun Nabi Ibrahim itu meninggalkannya dalam waktu yang sangat lama, ya kan, ya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istri yang dicintainya, ya, biwadin ghairi dzar'in, di tempat yang tandus, Pak, Bu. Tempat nggak ada makanan, tempat nggak ada minum, Pak. Saat itu nggak ada minuman, dan tempat itu gersang, nggak tumbuh tanaman, dan tempat itu nggak banyak dikunjungi oleh orang, gitu, ya. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan anaknya, keluarganya di tempat yang seperti itu, ini ada 4 doa, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ini juga Allah berikan kepada kita, ya. Apa doa? Yang pertama, yang ketika Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in. Ya Allah, aku telah tempatkan anak, istriku, keluargaku di tempat tandus seperti ini, inda baitikal muharram, tetapi tempat itu berada di sisi rumahmu. Kata para ulama, ya, Nabi, salah satu hikmahnya, bagi Nabi Ibrahim nggak ada masalah tempat itu gersang, nggak ada masalah tempat itu nggak ada tanaman, ya. Orang nggak mau datang ke tempat itu. Tetapi yang paling penting, inda baitikal muharram, tempat itu berada di sisi rumah Allah. Ini pentingnya kita, ya, berada dalam lingkungan yang soleh, gitu, ya, ya, lingkungan yang baik, gitu. Nah, alhamdulillah, ya, kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah, ya, ya, inda baitikal muharram. Makanya kata para ulama sebagian, kalau cari rumah itu yang dekat dengan masjid, gitu, ya, inda baitikal muharram, ya, di sisi rumahmu. Nah, atau makna umumnya, ya, betapa pentingnya lingkungan, karena lingkungan itu yang akan membentuk, ya. Tempat itu gersang, nggak ada makanan. Ketika tempat itu saleh, tempat itu baik, maka tempat itulah yang akan membentuk keluarganya. Inda baitikal muharram. Bapak Ibu punya anak misalnya, atau punya cucu, ya, di pesantren kan, gitu kan. Di rumah, Pak, makan segala macam juga ada, ya, gampang, ya. Tapi yang namanya pesantren, makan juga terbatasi, ya. Mau ke kamar mandi nggak kayak di rumah, begitu. Ini pengalaman saya pesantren kan begitu. Kadang makan satu nampan barengan, gitu, ya. Ya, nggak ada masalah. Walaupun fasilitas seperti itu, inda baitikal muharram, yang paling penting anakku berada di tempat yang terbaik, kan bisa begitu, Pak. Itu maknanya, gitu, ya. Maka ini paling penting untuk menjaga iman Islam itu, salah satunya adalah al-bi'atus shalihah, lingkungan yang baik, ya. Makanya ini salah satu kebahagiaan seorang muslim. Nabi mengatakan as-sa'adatul mar'a al-khulata'uhu shalihin. Seapa kebaikan seorang hamba itu ketika dia punya lingkungan yang baik, gitu. Oleh karenanya Nabi menyebutkan di dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Kalau kalian ingin melihat kualitas iman seseorang, ini Nabi yang sampaikan, maka gampangnya apa? Ya, lihat orang itu berada di tempat mana, orang itu bergaulnya dengan siapa. Terus Rasul mengatakan begitu, ya.
Nah, jadi bagi Nabi Ibrahim ketika menjaga iman keluarganya, ya, bukan fasilitas, Pak. Maka sebaliknya, fasilitas bisa jadi melenakkan seseorang, gitu, ya. Bisa jadi, gitu ya. Maka yang pertama, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak, istrinya, keluarganya, sehingga terjaga iman Islamnya. Karena ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim, tuh. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh. Tetapi ketika Allah menyebut Ibrahim, Allah nggak menyebut namanya, tetapi Allah telah memilih keluarga Nabi Ibrahim. Ya, Allah telah memilih Nuh, Allah telah memilih Adam. Tetapi ketika Nabi Ibrahim, Allah sebutnya ala Ibrahim. Allah telah memilih keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, Adam, keluarganya kan nggak beriman semua, gitu. Ya. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi penting ini lingkungan, ya. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan keluarganya dalam waktu yang sangat lama, Pak, ditinggalkan. Ini Pak Haji DKM itu 2 minggu di luar, 2 minggu di sini nih. Nabi Ibrahim bertahun-tahun, ya, puluhan tahun ditinggalkan keluarganya. Ya, setelah Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah inda baitikal muharram, maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan keluargaku yang senantiasa melaksanakan sholat. Artinya apa? Kata para ulama, ya, bahwa spirit yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada keluarganya, agar keluarganya menjadi orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan lingkungan yang terbaik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka lingkungan ini sedikit banyak membentuk keluarganya. Maka kalau kita berada dalam lingkungan yang taat, Rabbana liyuqimus shalah, maka keluarga kita pun insya Allah akan berada dalam ketaatan. Rabbana liyuqimus shalah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berjumpa dengan keluarganya, ya, dalam waktu yang cukup lama, ya, berpisah lalu kemudian bertemu. Ketika di saat bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ajakannya itu ajakan ketaatan. Ya, umumnya kita ini kalau meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, gitu kan, ya, termasuk mungkin saya yang merasakan bahwa anaknya hayang ngajak jalan-jalan, apa ya, gitu kan, ya, umumnya gitulah. Wah, apalagi berbulan-bulan, gitu kan, walaupun kita punya tugas pekerjaan sebulan aja, gitu kan, atau 2 minggu pulang ke rumah, ketemu nih, bawaannya apa? Ya, ngajak healing, gitu kan, jalan-jalan. Nabi Ibrahim nggak begitu. Lama tidak berjumpa, ketika bertemu ajakannya itu ajakan ketaatan, gitu, ajakan ketaatan. Maka Bapak Ibu, ya, ingat ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, Nabi Ibrahim ketemu sama Ismail, ngajak Ismail, ayo kita tinggikan Ka'bah, gitu kan, ya, untuk mengagukan begitu. Sehingga ketika pun bertemunya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana kualitas imannya, bagaimana kualitas ketakwaannya anak dan keluarganya. Sekalipun jarang bertemu, ketika datang wahyu tuh menyembelih anaknya, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fandur madza taro. Kenapa Nabi Ibrahim bertanya? Salah satu hikmahnya, kata para ulama, Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak bertemu ingin bertemu dan ingin melihat kualitas keimanan anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ya, karena baru ketemu, Pak, gitu dah. Akhirnya apa? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, laksanakan, ya, engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, sebenarnya sabar juga, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, hanya apa? Terkonfirmasilah oleh Nabi Ibrahim bagaimana kualitas iman, kualitas ketakwaan keluarganya walaupun ditinggalkan. Karena ayah itu penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, ibu yang soleh penting, ayah yang soleh jauh lebih penting. Ini ada bapak-bapak, ya. Ya.
Makanya tadi ya, kesolehan seorang bapak itu bisa jadi di dalam Al-Quran disebutkan kesolehan seorang bapak itu bisa jadi mewariskan kebaikan buat keturunan-keturunannya. Ya, masih kisah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ketika bersama-sama dengan Nabi Musa, perjalanan yang ditempuh cukup jauh, sampailah kepada satu kampung Qaryah. Ketika di kampung itu Nabi Khidir, Nabi Musa kehausan, lalu meminta makanan kepada penduduk kampung itu, nggak ada yang ngasih, Pak. Ya, nggak ada yang ngasih. Sekalipun nggak ada yang ngasih makanan kepada Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian Nabi Khidir mendapati di kampung itu, ya, di kampung itu ada rumah yang sudah mau roboh. Ini kisah Al-Quran nih, ya. Jadi ada rumah yang sudah mau roboh, dan rumah yang roboh itu oleh Nabi Khidir dan kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam kemudian dibenarkan, Pak, ya, ya. Ditegakkan kembali, ya, diperbaiki rumah yang mau roboh itu. Setelah selesai, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Khidir, wahai Khidir, ya, kenapa engkau tidak minta upah kepada orang yang punya rumah ini? Kita saja minta makanan kepada penduduk kampung nggak dikasih, barangkali lah kita sudah berusaha memperbaiki rumah yang sudah mau roboh ini. Kenapa engkau tidak meminta upah? Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa amma jidarun li ghulamaini yatimaini fil Madinah, kata Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya ini benteng, ini rumah, ya, yang punya 2 orang anak yatim yang ada di kampung ini, ya. Lalu kemudian kenapa Nabi Khidir, ya, memperbaiki rumah yang sudah mau roboh ini? Kata Allah di dalam ayatnya, wa kana tahtahu kanzun lahuma, karena di bawah rumah ini, di bawah tembok ini ada harta warisan peninggalan fakana abuhuma saleh, peninggalan ayah, bukan ibu, ya, abuhuma itu ayah, peninggalan ayah yang soleh, peninggalan bapaknya yang soleh, gitu, bapaknya yang beriman. Dan kalau kita lihat tafsir, baik tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam At-Tabari, siapa bapaknya yang soleh ini? Ternyata bukan bapaknya langsung si anak ini, tetapi bapak 7 turunan ke atas. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita punya ayah, bapak, ya, ayahnya bapak kakek, ayahnya kakek uyut. Nah, kaditu nama geus, wah moal apal pokok nama. Gitu, Pak. Saya kakek uyut nggak ketemu, gitu kan? Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini 7 turunan ke atas. Ini kata para ulama tafsir, fakana abuhuma saleh, gitu tuh. Sementara bapaknya ini soleh, dan bapak yang soleh ini bukan bapaknya langsung, tapi bapak 7 turunan ke atas yang meninggalkan warisan. Maka ada istilah, ya, warisan mah 7 turunan ge moal beak sana. Dari sini mungkin, ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 7 turunan ke atas bapaknya yang soleh, gitu, ya. Sampai mewariskan kebaikan kepada keturunannya. Hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, ini hikmahnya betapa pentingnya jadi seorang bapak yang soleh, gitu, ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, disebutkan, siapa ya, lupa saya, ulama yang menyebutkan kalau ada masalah dengan anak-anak kita, ya, maka yang dilihat bapaknya, gitu. Imam Hasan Al-Basri itu kalau melihat anaknya berjalan di depannya, maka Imam Hasan Al-Basri, ya, mengatakan kepadanya, nak, kalau saya melihat engkau berjalan di hadapanku, bawaannya apa? Ingin beribadah. Kenapa? Karena ketaatan seorang ayah itu akan berdampak kepada seorang anak. Bahkan kalau kita tadi, ya, kalau kita lihat dialog-dialog yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, umumnya Allah banyak mengabadikan dialog antara ayah dengan anak, termasuk doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, umumnya doa-doa ayah. Nah, termasuk doanya Nabi Ibrahim alaihis salam, gitu.
Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim tahu persis ketika pulang, walaupun jarang bertemu, ketemu ajakannya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya Rabbana liyuqimus shalah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah ya, Allah jaga keluarga kita, iman Islam kita. Karena Masya Allah di zaman gadget seperti ini ya, Gen Z kalau orang menyebutnya, Masya Allah ya. Makanya benar ya, wastobir, bersabar ya. Assalamualaikum bima sabartum. Menjaga iman keluarga kita itu bukan perkara gampang, butuh kesabarannya yang luar biasa. Bahkan secara umum perintah ibadah kepada keluarga, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Tuh kata Allah, perintahkan keluarga kalian untuk solat dan bersabar, gitu, bersabar, itu kata Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya pengalaman Bapak, 2 hari kemarin habis saya ngisi pengajian jam 11 habis pengajian jam 11 malam. Ya, saat itu karena saya juga diamanahi sebagai RW di wilayah Pak ya. Jadi kalau ada masalah itu Pak RW gitu kan, saya sedang ngaji gitu kan, saya jam 11 pulang begitu kan. Nah, ini masalahnya ya keluhan warga lah gitu kan. Ya mudah-mudahan jadi amal soleh aja gitu ya, khidmatul umat ya, melayani masyarakat. Hanya pulang saya jam 11 malam, saya samperin ke lokasi yang ada masalah. Jadi memang ada kontrakan ya. Kita udah ingetin kalau di kita kan insya Allah lah ini lingkungan komplek. Kalau di kami ini kan heterogen Pak ya. Ya, masyarakat padat penduduk begitu kan. Kita sudah buat edaran semuanya, surat bahwa yang punya kontrakan harus selektif ya. Karena ada beberapa kalau di masyarakat itu ya, bisa jadi yang kontrak geng motor begitu kan. Nah, kemarin itu 2 pasang muda Pak. 4 pasang muda ya. Mungkin usia 25-an lah ya. 22 25 mungkin usianya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ada keluhan dari masyarakat. Saya ngobrol langsung. Ternyata ya ini yang memfasilitasi anak-anak ya, anak-anak Pak ya. Kalau bahasa kita mah open BO apa Pak ya. Jadi anak perempuan Pak. Ya bahasa kita mah apa namanya Pak? Bukan apa? Yang bisa mucikari. Terus yang perempuan yang ngejual itu apa namanya? Ngejual diri itu apa? PSK gitu kan. Sekarang kan model-modelnya macam-macam ya, open bio. Saya tanya langsung banyak anak. Ini saya tanya ya. Masya Allah Pak, ini yang pertama ada anak ya. Saya ingin memastikan aja, maka dipanggil siapa yang sudah bukan orang kita ngontrak Pak. Ya, yang satu orang Cigugur, ada orang Parompong, ya ada orang Melong gitu kan. Ya, ngontrak di tempat saya, di RW saya. Saya tanya ada anak Bapak Ibu yang Allah muliakan, usia 15 tahun Pak. Anak perempuan 15 tahun. Dan benar, ya. Ya. Anak ini saya tanya langsung, ya, benar kamu suka bisa open BO? Iya Pak, berapa kali? Udah lama Papanya. Masya Allah. Yang satu lagi usia 17 tahun Pak, bayangin perempuan. Ya Allah ya Karim. Saya tanya, nggak apa? Saya tanya, ya, kamu kalau open BO ngejual kan yang jadi diri ke orang lain dihargai berapa? 200.000, gitu kan? Untuk apa? Bayar kontrakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya saat itu ingat sama anak gitu kan. Nah, lingkungan begitu Pak sekarang kan. Anak usia 15 tahun Pak. Ya, udah bukan sekali 2 kali, udah puluhan kali dia. Ya Allah ya Karim. Karena ini meresahkan Bapak Ibu sekalian, ketahuan saat itu malam pokoknya ya, kamu dinasihatin, tapi Pak RW tidak mau lagi ya karena ini bermasalah ya, dan kamu juga ini kriminal yang mengopen BO kan itu gitu kan, anak di bawah umur apalagi gitu kan. Pokoknya malam ini harus pergi dari tempat ini. Saya jam 12:30 itu ya udah pergi bawa kontranya gitu.
Saya ingatnya ini, masya Allah, ini buat saya terutama Pak, peringatan. Kita nggak pernah tahu Bapak ini lingkungan itu sampai sebegitunya, gitu. Ya Allah ya Karim. Kita punya anak, kita punya cucu perempuan, ya. Kita sudah jaga-jagain di rumah, tapi di luar sana kita belum nggak bisa melihat bagaimana pengawasan. Makanya kadang saya ketemu sama seorang guru itu, anak-anaknya soleh semua Pak, ya. Hafiz Quran, ya, secara akademis juga bagus, gitu kan, ya. Ada yang di Unpad, bagus secara akademis. Saya pernah bertanya, Ustaz, apa rahasianya, ya? Padahal orang tuanya sibuk Pak, ini orang tuanya sibuk, ya, sibuk ngurus umat, gitu kan, ya. Sibuk gitu kan. Beliau mengatakan, Ustaz, kita ini pengawasan kita sangat terbatas. Ya, waktu saya dengan keluarga sangat terbatas. Ya, tapi jadikan waktu yang terbatas itu ya tadi kayak Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ya, di samping itu ya kita titipkan kepada Allah gitu kan. Karena pengawasan Allah mah jauh lebih detail ketimbang pengawasan orang tuanya. Nah, maka Bapak Ibu ini pentingnya, ya. Makanya wajar Nabi Ibrahim yang pertama ada lingkungan yang baik, ya. Kita pilih lingkungan yang terbaik dan salah satunya adalah yang pertama lingkungan di keluarga kita terlebih dahulu. Kita jadikan lingkungan keluarga kita itu lingkungan yang terbaik, lingkungan di mana kita membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah, lalu kemudian kita titipkan kepada Allah, ya Allah, jadikan nih keluarga saya itu yang senantiasa menegakkan ibadah salat. Dan yang ketiga doanya apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati-hati manusia ya condong suka kepada keluargaku. Ya, itu ada hikmahnya Pak. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu ingin keluarganya itu bukan hanya baik secara hablum minallah, tetapi baik juga secara hablum minannas. Sekarang bagaimana orang mencintai kita kalau akhlak kita jelek, gitu. Maka Nabi Ibrahim mengharapkan keluarganya itu bukan hanya baik hubungannya dengan Allah, tetapi faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan ya hati-hati manusia itu ya punya kecenderungan kepada keluarganya, ya. Artinya apa? Hablum minan nasnya juga harus dijaga. Baru setelah itu doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahum minats tsamarat, ya Allah, berikanlah rizki ya buah-buahan kepada keluargaku. Kenapa? Karena kalau rezeki ini yang Allah turunkan, ya, yang berasal dari ketaatan kita kepada Allah, insya Allah rezeki kita ini akan barakah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ya keluarga, anak cucu kita pun sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama punya lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Yang kedua menjadi keluarga yang ahli ibadah, gitu kan. Dan yang ketiga tidak hanya cukup ahli ibadah, Pak. Sekarang ini ada fenomena ahli ibadah tetapi belum tentu baik dengan tetangga, gitu. Ini ada fenomena merasa dirinya paling melaksanakan ibadah, merasa dirinya paling melaksanakan sunnah, tetapi hubungan dengan keluarganya jelek. Ini sering saya dapatkan begitu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ya, nggak cukup begitu, ya. Ya. Ada seorang kakak, Ustadz, adik saya itu dulu nggak mau ibadah, tapi sekarang subhanallah jadi ahli ibadah. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga ibadah. Tapi gitu Ustaz, keselen ayeuna mah senah. Nah gitu. Ya, sering nate apa namanya ngeritik aja gitu kan. Ya, itu ibadah ini salah, ibadah ini salah begitu kan. Ah, enggak baik juga gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai begitu, ya. Apalagi memunculkan permusuhan. Karena sekarang ini Bapak Ibu, tantangan umat Islam itu sekarang diadu domba loh Pak Bu. Ya. Saya lihat mencermati media sosial sekarang, kalau kemarin itu yang agak rame saudara kita misalnya NU dengan Wahabi, Salafi gitu kan. Ya, yang mazhabnya ini Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Hambali. Ada ustadz yang mazhab ini ceramah diboikot begitu kan. Ya. Ya, kenapa mestinya nggak begitu Bapak Ibu sekalian, ya? Ya, karena Allah sebutkan
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan sampai kalian memecah belah agama tuh. Memecah belah agama, Pak. Yang menjadikan kelompok kalian merasa paling benar, nggak boleh, Pak. Ya. Ini kita harus jaga persatuan ini. Nah, sekarang sedang diadu domba bukan mazhab yang beda. Kalau kemarin mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, sekarang sedang diadu domba. Kalau saya perhatikan media sosial, itu mazhab Syafi'i sama mazhab Syafi'i. Kalangan ulama dari Nahdiyin sama para habaib sekarang sedang berantem nih. Habis sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan hadis Nabi, inna syaitana qad ya'ishu an yu'badu lil arab walakinna at-tahrishi bainahum, ya. Dan salah satu setan untuk menghancurkan umat Rasulullah itu salah satunya dengan diadu domba. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang memecah belah agama, nggak boleh, gitu kan? Ya, kita harus tasamuh selama mereka punya dalil. Saya berapa hari kemarin lihat, ya, ada ustadz ceramah, ya, kemudian isinya begini, ya, ada seorang ustadz ceramah, isinya Jumat berkah itu bid'ah, Pak. Jadi yang Jumat berkah itu nggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau habis Jumatan di sini ada Jumat berkah, Pak, ya, itu bid'ah, gitu kan? Bagaimana tidak akan bisa merusak agama, gitu kan? Memecah belah agama, gitu kan? Ini memberi makan kepada orang yang sudah ibadah, nggak usah pakai dalil seperti itu, Pak, ya. Itu nggak usah pakai dalil. Dalil banyak sebetulnya kalau mau pakai dalil itu, ya. Ayul a'mal afdol a'mal, amalan yang paling utama itu watu trodu anhu jauan, menghilangkan rasa lapar, gitu kan? Memberikan makan, it'amut to'am, berilah makan, itu perintah Allah dan Rasulnya, ya. Ya, boleh jadi Bapak Ibu. Kalau saya sedang ngisi Jumat itu, saya merhatikan habis ngisi Jumatan itu, Masya Allah, kadang gojek gitu makan, ya, itu subhanallah, itu bisa membantu tuh, itu kebaikan, jadi amal soleh, gitu kan, ya, ya. Hasil daripada ngantar pelanggan dibawa ke rumah, dia makannya udah aja cari yang Jumat berkah, jadi bisa langganan di sini nih buat gojek begitu tuh. Nggak apa-apa ibadah, tapi masih ada, Pak, ada ustadz yang menyebutkan Jumat berkah itu bid'ah, coba bayangin. Karena nggak ada ajaran dari Nabi. Nabi habis sholat Jumat nggak ada Jumat berkah, gitu kan? Nah, hal yang begini Bapak Ibu yang akan merusak persatuan di antara umat Islam, gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan lingkungan keluarga kita, ya, insya Allah dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan mampu menjaga iman Islam kita, ya. Assalamualaikum bima sabartum, ya, kesabaran disebabkan karena kesabaran kalian, ya. Ya, tadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah lingkungan yang terbaik, menjadi ahli ibadah. Nah, kemudian tidak hanya cukup ahli ibadah, tetapi hubungannya baik dengan sesama, sehingga mereka mencintai, ya, kita, ya. Orang itu, Pak, ahli ibadah tapi ahlakna pikas sebelen apa dengewa tuh ahli ibadah, begitu, ya. Nah, makanya penyakit ahli ibadah teh hati-hati, merasa benar, ya, yang pertama. Yang kedua, hati-hati, ahli ibadah itu juga bisa ada penyakit, ya. Ini kajian khusus sebetulnya, ya, penyakitnya ahli ibadah, ya. Disampang merasa paling benar, ya, gitu, merasa dirinya lebih suci, itu hati-hati, ya, itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Yang paling penting itu tadi, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita dengan keluarga kita mampu menjaga keimanan, ya, menjaga Islam kita, ya, sehingga insya Allah ketika bekal iman terjaga, bekal Islam terjaga dalam diri kita, insya Allah kita akan pulang kepada Allah, ya, pulang ke rahmatullah itu dalam keadaan kita penuh dengan kegembiraan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum ditutup dengan salam, ada yang ditanyakan? Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.